Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, kelas praktikum Q1 dari Ekowisata Angkatan 59. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai hasil praktikum kami mengenai keanekaragaman flora dan fauna di Pondok Halimun. Sebelumnya, perkenalkan saya Ervika selaku moderator sekaligus merangkap sebagai pemateri dan ditemani oleh rekan-rekan lainnya selaku pemateri ada Cindy Triajunita, Ahmad Fadila, Dewa Zulfadil, dan Nadia Maharani. Selanjutnya untuk materi pertama akan disampaikan oleh para pemateri. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis vegetasi. Untuk yang pertama itu ada keanekaragaman jenis pohon, di mana terdapat 6 jenis pohon. Yang pertama itu ada Beleketebe. Beleketebe ini ditemukan dengan jumlah 12 pohon, dengan kerapatan relatifnya itu sebesar 66,67%, yang menunjukkan bahwa Beleketebe ini paling mendominasi. Untuk frekuensi relatifnya itu sebesar 37,50%, yang menunjukkan keberadaannya itu ditemukan di semua plot. Lalu untuk dominasi relatifnya itu 92,90%, yang menunjukkan BLKTB ini memiliki luas penampang batang pohon yang besar. Untuk INP-nya itu sebesar 197,06%, sehingga memiliki peran ekologis yang tinggi. Lalu untuk sengon ini ditemukan dengan jumlah 1, dengan kerapatan relatifnya itu 5,56%, karena jumlahnya yang sangat rendah. Untuk frekuensi relatifnya itu sebesar 12,50%, yang berarti keberadaannya itu hanya terbatas. Lalu untuk dominasi relatifnya itu 0,65%, yang menandakan luas penampangnya itu sangat kecil, dan INP-nya itu sebesar 18,70%, yang menunjukkan pohon sengon ini memiliki peran ekologis yang sangat rendah. Yang ketiga itu ada puspa, di mana puspa ini ditemukan dengan jumlah 2, dengan kerapatan relatifnya itu sebesar 11,11%, yang menunjukkan puspa ini tidak dominan di lokasi. Lalu untuk frekuensi relatifnya itu sebesar 11,11%, yang berarti jenis ini hanya ditemukan dari 3 plot pengamatan. Untuk dominasi relatifnya itu 3,15%, yang menunjukkan luas penampangnya itu kecil, dengan INP-nya itu sebesar 25,38%, yang berarti ekologisnya itu sedang. Lalu selanjutnya itu ada manglit, di mana ditemukan dengan jumlah 1, dengan kerapatannya itu 5,56%, yang berarti rendah, dan frekuensi relatifnya itu 12,50%, yang berarti ditemukan di 1 dari 3 plot. Lalu dominasi relatifnya itu 1,3%, yang berarti tergolong kecil, dengan INP-nya itu 19,08%, yang berarti ekologisnya itu rendah. Lalu selanjutnya itu ada kileho, ditemukan dengan jumlah 1, dengan kerapatan relatifnya itu 5,56%, yang berarti rendah. Lalu frekuensi relatifnya itu 12,50%, yang berarti ditemukan hanya di 1 plot. Lalu untuk dominannya itu tercatat 0,90%, dengan INP-nya itu sebesar 18,96%, yang berarti ekologisnya itu rendah. Untuk tunggerek ini ditemukan dengan jumlah 1 pohon, dengan kerapatan relatifnya itu 5,56%, yang berarti rendah, dengan frekuensi relatifnya itu 12,50%, yang berarti hanya ditemukan 1 dari 3 plot. Lalu untuk dominasi relatifnya itu 1,37%, yang berarti kecil, dan INP-nya itu sebesar 19,43%, yang berarti ekologisnya itu rendah dan terbatas. Selanjutnya itu ada keanekaragaman jenis tiang, di mana terdapat 3. Yang pertama itu ada Beleketebe, di mana ditemukan dengan jumlah 7, dengan kerapatannya itu relatifnya 64%, atau mendominasi, dengan frekuensi relatifnya itu 40%, karena ditemukan hampir di seluruh plot, dengan dominasi relatifnya itu 30,55%, yang berarti sedang, dengan INP-nya itu sebesar 134%, yang berarti mendominasi. Lalu yang kedua itu ada nangsih, di mana nangsih ini ditemukan dengan 1, dengan kerapatan relatifnya itu 9%, yang artinya rendah, dengan frekuensi relatifnya itu sebesar 20%,
yang artinya ditemukan satu dari 3 plot dengan dominasi relatifnya itu 40,53%, yang berarti strata tiangnya itu rendah dengan INP-nya itu sebesar 70%, yang artinya ekologisnya itu cukup. Lalu untuk puspa ini ditemukan 3 dengan kerapatan relatifnya itu 27%, yang berarti sedang dengan frekuensi relatifnya itu 40%, yang ditemukan di dua plot dari 3 pengamatan dengan dominasi relatifnya itu 28,92%, yang artinya kecil, dengan INP-nya itu 96%, yang artinya sedang. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada jenis tumbuhan bawah. Tumbuhan bawah yang ada di Pondok Halimun ini sekitar berjumlah 101. Yang pertama itu ada paku ceker ayam. Paku ceker ayam ini merupakan jenis tumbuhan bawah yang paling mendominasi di kawasan pengamatan Pondok Halimun dengan jumlah ditemukan sebanyak 28. Nilai kerapatan relatifnya sebesar 27,72%, menunjukkan bahwa lebih dari seperempat populasi tumbuhan bawah di kawasan ini berasal dari tumbuhan paku ceker ayam. Tingkat frekuensi relatif sebesar 21,43% menunjukkan bahwa paku ceker ayam ditemukan di semua plot pengamatan sehingga memiliki sebaran yang luas dan kemampuan adaptasi yang tinggi terhadap kondisi lingkungan setempat. Indeks nilai pentingnya yaitu sebesar 49,15%, sehingga tumbuhan ini memiliki kontribusi ekologis tertinggi dibandingkan jenis tumbuhan bawah lainnya. Selanjutnya ada paku-pakuan. Paku-pakuan ini merupakan salah satu jenis tumbuhan bawah yang umum ditemukan di kawasan pengamatan Pondok Halimun dengan jumlah individu sebanyak 20 dari total 101. Nilai kerapatan relatif sebesar 19,80% menunjukkan kontribusi populasi yang cukup besar terhadap total strata tumbuhan bawah. Jenis ini juga ditemukan di seluruh plot pengamatan yang ditunjukkan oleh frekuensi relatif sebesar 21,43% dan menandakan sebaran yang luas. Kombinasi dari kedua parameter ini menghasilkan indeks nilai penting sebesar 41,23%. Selanjutnya ada kemoyang. Kemoyang ini merupakan salah satu jenis tumbuhan bawah yang ditemukan di kawasan pengamatan Pondok Halimun dengan jumlah sebanyak 17. Jenis ini memiliki kerapatan relatif sebesar 16,83%, yang menunjukkan keberadaan populasi yang cukup signifikan dalam komunitas vegetasi bawah. Frekuensi relatifnya sebesar 7,14% dan indeks nilai pentingnya sebesar 23,97%. Baik, selanjutnya ada jenis semai. Yang pertama itu ada huru merupakan salah satu jenis semai yang umum ditemukan di kawasan pengamatan Pondok Halimun dengan jumlah individu sebanyak 3 dari total 8. Nilai kerapatan relatifnya sebesar 37,50%. Frekuensi relatifnya sebesar 42,86% dan indeks nilai pentingnya sebesar 80,36%. Selanjutnya ada pasang. Pasang ini merupakan salah satu jenis semai yang jarang ditemukan di kawasan pengamatan Pondok Halimun dengan nilai kerapatan relatifnya sebesar 12,50%. Lalu frekuensi relatifnya 14,29% dan indeks nilai pentingnya sebesar 26,79%. Jadi ada puspa. Puspa ini salah satu jenis semai juga yang umum ditemukan di kawasan pengamatan Pondok Halimun dengan jumlah individu sebanyak 2. Untuk nilai kerapatan relatifnya sebesar 25%. Frekuensi relatifnya sebesar 14,29% dan indeks nilai pentingnya sebesar 39,29%. Baik, terima kasih Nadia. Di sini saya akan menjelaskan profil pohon. Untuk yang pertama ada Beleketebe. Beleketebe ini jenis pohon berkayu besar, batang tegak lurus dan kulitnya kasar. Temukan dengan berjumlah 4 di plot 2 dengan titik koordinat yang tertera. Untuk keliling batangnya ada 217 cm. Untuk tinggi totalnya 12 sampai 18 meter. Tinggi bebas cabangnya 4 sampai 15 meter. Untuk tajuknya opal tidak beraturan, menyebar ke berbagai arah dan panjang tajuknya 2 sampai 9 meter. Untuk sudut orientasinya itu merata. Untuk tiang Beleketebe
pohon berkayu keras, batangnya tegak dan kulit coklat keabu-abuan. Daun tunggal lonjong, sistem perakarannya kuat. Ditemukan satu individu pada titik koordinat yang tertera. Untuk keliling batangnya itu 91 cm dan tinggi totalnya 12 meter. Tinggi bebas cabangnya 2 meter. Untuk tajuknya membuat simetris, pertemuan cabang seimbang. Untuk panjang tajuknya yang sebelah kanan 2,9 meter, untuk sebelah kiri 3 meter, untuk depan 3 meter, untuk belakangnya 3 meter. Untuk selanjutnya satwa akan dijelaskan oleh Ahmad Fadilah. Baik, selanjutnya ada satwa. Yang pertama ada jenis burung. Jenis burung yang ditemukan di Pondok Halimun ada 11 jenis. Yang pertama ada bundel Jawa. Bundel Jawa ditemukan sebanyak 4 ekor. Aktivitasnya sedang bertengger dan juga terbang. Untuk penyebaran vertikalnya 0 sampai 10 meter. Kedua ada cekak Jawa, ditemukan sebanyak 3 ekor. Aktivitasnya sedang terbang. Penyebaran vertikalnya 10 sampai 20 meter. Yang ketiga ada cekak sungai. Jumlahnya ada 3 ekor. Aktivitasnya sedang terbang, penyebaran vertikalnya itu 10 sampai 20 meter. Selanjutnya ada cinenen Jawa, ditemukan sebanyak 7 ekor. Aktivitasnya sedang berkicau dan juga bertengger. Penyebaran vertikalnya itu 0 sampai 10 meter. Lalu ada cipo kacat. Cipo kacat ini ditemukan sebanyak 1 ekor. Aktivitasnya sedang terbang dan penyebaran vertikalnya itu 0 sampai 10 meter. Selanjutnya ada cicak kutilang. Cicak kutilang ini ditemukan sebanyak 8 ekor. Aktivitasnya bertengger dan juga berkicau. Penyebaran vertikalnya itu 0 sampai 10 meter. Selanjutnya ada merbah curug-cuk, ditemukan sebanyak 1 ekor. Aktivitasnya bertengger di pohon. Penyebaran vertikalnya 0 sampai 10 meter. Selanjutnya ada sikatan ninon. Sikatan ninon ini ditemukan sebanyak 1 ekor. Aktivitasnya itu bertengger. Penyebaran vertikalnya 0 sampai 10 meter. Lalu selanjutnya ada tekukur biasa. Itu ditemukan sebanyak 1 ekor. Aktivitasnya berjalan di tanah. Penyebarannya vertikalnya 0 sampai 10. Walet kelinci ditemukan sebanyak 6 ekor. Aktivitasnya sedang terbang. Penyebaran vertikalnya 10 sampai 20 meter. Selanjutnya ada wiwik kelabu. Jumlah ditemukannya ada 3 ekor. Aktivitasnya berkicau. Penyebaran vertikalnya 0 sampai 10 meter. Selanjutnya ada jenis mamalia. Yang pertama ada tupai kekes. Ini ditemukan sebanyak 9 ekor. Aktivitasnya itu mengumpulkan rating. Yang kedua ada bajing kelapa. Bajing kelapa ini ditemukan sebanyak 15 ekor. Aktivitasnya itu melompat dari pohon satu ke pohon lainnya. Selanjutnya ada lutung Jawa. Lutung Jawa ini ditemukan sebanyak 5 ekor. Aktivitasnya melompat dan bergelantung. Baik, selanjutnya ada jenis capung. Pada praktikum kami itu hanya ditemukan 2 jenis capung, di mana jenis capung ini ditemukan di plot 3, di plot 4 sampai dengan plot 5, di mana plot tersebut itu memang di sekitarnya terdapat salah satu aliran air yang berada di sekitar jalan menuju Pondok Halimun. Nah, 2 jenis capung ini, yang pertama itu ada capung sambar hijau, kemudian yang kedua ada capung ciwet. Mohon maaf, ini ada kesalahan penulisan. Dan masing-masing jenis ini ditemukan itu ada jenis kupu-kupu. Di sini hasil praktikum kami itu menunjukkan ada 5 jenis kupu-kupu yang ditemukan. Yang pertama ada kupu-kupu cincin 3, kemudian ada kupu-kupu common evening brown, kemudian ada kupu-kupu common hashburn, terus kemudian ada kupu-kupu daun sirih, kupu-kupu bisma. Nah, dari kelima jenis kupu-kupu ini ada salah satu jenis kupu-kupu yang paling mendominasi, yaitu ada kupu-kupu cincin 3 atau biasa disebut Yepetima pandocus. Yepetima pandocus ini ditemukan sebanyak 42 ekor tersebar di plot 1 sampai plot 10. Kemudian aktivitas yang dilakukan itu hinggap di dedaunan, rumput, dan juga ada beberapa yang terbang di udara. Kemudian jenis kupu-kupu yang kami temukan ini karena pada saat itu pengamatan di pagi hari, jadi aktivitasnya mayoritas itu rata-rata sedang berjemur atau sedang terbang. Kemudian selanjutnya juga ada yang mendominasi yaitu common evening brown atau Melanthis leda atau biasa disebut sebagai kupu-kupu senja biasa. Nah, untuk kupu-kupu senja biasa ini ditemukan sebanyak 2 ekor. Aktivitasnya juga sama, hinggap di rumput-rumputan dan dedaunan, namun hampir sama dengan jenis capung tadi, ditemukan hanya di plot 4 saja karena memang dekat dengan sumber air. Selanjutnya di sini bisa dilihat ada kupu-kupu daun sirih dan juga kupu-kupu bisma. Baik.
Mungkin cukup sekian. Terima kasih kepada para pemateri yang telah menyampaikan materinya. Sebelumnya saya akan memberikan kesimpulan dari hasil praktikum kami pada kesempatan kali ini. Yang pertama, keanekaragaman flora di Pondok Halimun ini itu cukup tinggi dikarenakan vegetasinya masih cukup padat dan juga memiliki berbagai macam jenis pohon, diantaranya ada pohon beleketebe, kemudian ada pohon puspa, pohon hantap, nangsi, dan lain sebagainya. Kemudian keanekaragaman fauna di Pondok Halimun ini juga banyak, mencakup burung, mamalia, serangga, dan lain sebagainya. Aktivitasnya aktivitas yang dilihat itu karena pagi, jadi ada beberapa satwa yang aktivitasnya itu berjemur, kemudian menandakan bahwa bahwa habitat yang ada di sekitar Pondok Halimun itu masih terjaga karena dapat dilihat dari keanekaragaman flora dan faunanya yang masih banyak. Baik, mungkin terima kasih. Sekian saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.